Sinetron Buku Harian Seorang Istri episode nanti malam 22 April 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan semakin darting ya guys untuk kita tonton. Oke, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat di rumah Tante Merlin, terlihat Fajar yang sedang mendandani lampu listriknya yang rusak. Di situ Fajar terluka kena setrum. Namun Fajar berkata di dalam hatinya, "Ini firasat apa kok tiba-tiba tanganku kena setrum?" ungkap Fajar di dalam hatinya. Setelah itu tiba-tiba Fajar ada yang menelpon, yaitu dari Lia. Di situ Lia berkata kepada Fajar bahwasanya, "Mas Fajar, minta maaf aku kalau ada salah. Aku sedang ada di pesawat. Pesawatnya lagi oleng karena cuaca." Di situ Fajar tidak terdengar perkataan Lia karena sinyalnya kurang bagus. Di situ Fajar berkata sambil mendandani listrik bahwasanya, "Koko jangan sekarang, nanti kita ketemuan aja." Di situ terus Lia mengatakan lagi, "Aku sedang berada di luar kota, lagi di pesawat. Mas Fajar dengerin kata-kata aku minta maaf." Kekeh Fajar tidak mendengar suara Lia dan Fajar berkata, "Sinyalnya jelek, nanti aja ketemuan sore," ungkap Fajar. Di sisi lain di situ sampai kesel Lia terus-terusan berkata kepada Fajar, namun Fajar tidak menyautnya. Di sisi lain setelah itu berkata lagi, "Mas Fajar, tolongin aku," ungkap Lia. Namun di situ Fajar jojong dan tiba-tiba Tante Merlin berkata kepada Fajar bahwasanya, ungkap Tante Merlin, "Fajar, udah jangan main HP, kamu lagi dandan listrik," ungkap Tante Merlin. Di sisi lain di situ terdengar oleh Lia. Dan di situ Lia terus berkata lagi, "Mas Fajar, masa kamu nggak mendengar suara aku?" ungkap Lia. Namun Fajar menjawab lagi, "Aku tidak mendengar suara kamu. Ini sinyalnya jelek." Tiba-tiba Fajar mau jatuh. Dan di situ Tante Merlin ibunya pun terkejut dan berkata lagi, "Fajar, udah jangan main HP, nanti kamu jatuh. Biarin nanti Cornelia menelpon lagi," ungkap Tante Merlin. Nah, di situ terasa terdengar. Di situ Lia ngelamun menghulang di atas udara karena dia ngadu nasib antara maut dan selamat ya guys. Di sisi lain sedangkan Fajar menanggap Lia ada di kontrakannya, padahal Lia sedang berada di udara di pesawat. Di situ Lia berpikir dan Lia teringat dengan kata-kata mamahnya bahwasanya ungkap mamahnya, Lia membayangkan hal ini setelah Fajar tidak merasakan dirinya akan celaka. Di situ terlihat Mama Lia yang mengatakan kepada Lia bahwasanya, "Kamu jauhin laki-laki itu. Laki-laki itu pasti nggak akan tanggung jawab terhadap kamu." Ucapan-ucapan ibunya menjadi Lia sangat yakin kepada ibunya bahwasanya Fajar yakin tidak setia, cuma di mulut aja. Di situ Lia terus membayangkan kata-kata dan saran dari ibunya setelah Lia menghubungi Fajar yang sedang sekarat di udara tidak didengar, maka dari itu Lia sekarang jadi berkurang cintanya kepada Fajar. Setelah Lia meminta tolong, bahkan dirinya sedang keadaan dalam bahaya di udara ya guys. Di adegan selanjutnya bayangan-bayangan Lia waktu di taman bersama Fajar. Fajar berjanji tidak akan meninggali Lia dan Lia pun begitu kepada Fajar. Di sisi lain ucapan-ucapan Fajar dan Lia sangat yakin sekali dengan ucapan Fajar. Tapi setelah Lia menghubungi Fajar, posisi Lia sedang dalam bahaya, namun Fajar tidak perhatian dengan alasan sinyalnya jelek. Nah, oke guys, di adegan selanjutnya di situ terlihat mamahnya Cornelia yang mendatangi kontrakan Cornelia. Di sisi lain setelah mau masuk ke dalam tiba-tiba ada yang menelpon. Pas diangkat terlihat Cornelia menghubungin ibunya.
Di situ langsung mamanya Cornelia pun mengangkat HP tersebut dan Lia berkata kepada mamanya bahwasanya, "Mama, aku minta maaf. Maafin kesalahan aku. Maafin aku telah melawan terhadap mama," ungkap Lia. Di situ sangat terkejut sekali mamanya setelah mendengar Lia berkata seperti itu. Di sisi lain Lia berkata, "Aku sedang di atas di udara, lagi naik pesawat, namun pesawat cuaca jelek, aku dalam bahaya." Singkat cerita, setelah berkata seperti itu kepada ibunya, di situ Lia terkejut dan menjerit karena di udara sangat oleng sekali pesawatnya, dan di situ sangat terkejut mamahnya setelah mendengar Lia berteriak, dan di situ langsung lemas ibunya karena perasaan seorang ibu pasti ada kelainan. Di sisi lain mamanya pun berkata, "Ada apa dengan Lia? Ini positif Lia dalam bahaya." Di situ langsung mamanya Lia menangis setelah mendengar ucapan-ucapan anaknya yang begitu sangat sedih sekali. Singkat cerita, di situ terlihat di pesawat Lia dan Dewa sangat panik setelah pesawat oleng dan semua pasrah diri. Dan di sisi lain Lia dan Dewa sangat bingung sekali. Namun lagi tenang pesawat setelah oleng, Lia dan Dewa berjanji seandainya dia selamat tidak akan ada salah paham dan tidak akan saling menyalahkan, akan selalu rukun dan anggap kamu akan menjadi sahabat aku. Perjanjian-perjanjian antara Lia dan Dewa semua dibukakan. Mudah-mudahan kita selamat. Seandainya selamat, kita harus berjanji akan menjadi sahabat yang setia. Di situ singkat cerita Lia dan Dewa mengucapkan seperti itu dan berjanji seandainya kita selamat dari maut ini akan selalu saling percaya dan selalu memperbaiki kesalahannya semua. Nah, oke guys, di situ terlihat Dewa yang sangat tegang dan Lia pun begitu sangat tegang sekali setelah setelah kejadian-kejadian ini. Dewa apakah selamat dan Lia pun apakah selamat? Di sisi lain semuanya pasrah diri yang berada di pesawat tersebut. Nah, oke guys, sebelum lanjut Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan doakan juga ya guys sinetron buku harian seorang istri ini agar selalu bertengger di rating nomor 1. Amin ya robbal alamin. Nah, oke guys, mungkin sampai di sini dulu cerita buku harian seorang istri ini yang akan tayang nanti malam hanya di SCTP 1 untuk kita semua. Namun sebelum Mimin pamit, Mimin minta maaf apabila mana ada kata-kata kurang jelas dan kurang berna. Mimin minta maaf yang sebesar-besarnya. Karena Mimin tas kabudah, rada balelor, rada ngaco, Mimin minta maaf yang sebesar-besarnya. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.